Tetap jadi orang baik ya. Gak apa-apa kamu dikecewain. Kamu ditinggalin sama orang yang paling kamu sayang. Tapi kamu jangan berubah jadi orang jahat. Cuma kalau emang itu sudah di luar kendali kita, ya udah biarin orang itu bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan gitu. Sekarang dan seterusnya, mulailah belajar menerima dengan lapang hati apapun takdir yang terjadi. Aku setelah ketemu itu semua itu udah selesai, aku tuh happy gitu. Jadi aku ngerasain kayak happy, kayak ya Allah, alhamdulillah ternyata selesai juga. Ternyata hari yang aku pikir berat itu udah terlewati gitu. Dan itu seru banget. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Erinda Ramadanti. Hai, udah 1 minggu lebih aku bikin video yang kemarin, sekarang masuk ke minggu kedua. Kembali lagi di video sudut pandang lagi. Jadi di video kali ini aku bakal bikin video sudut pandang lagi. Dan seperti biasa aku sudah mencari quotes di Pinterest. Yang udah aku pin ada 3. Hari ini kita bahas 3 aja karena sebenarnya ini tuh pagi aku mau berangkat kerja, cuma aku izin telat. Daripada lama-lama, langsung aja kita masuk ke yang pertama. Tetap jadi orang baik ya. Gak apa-apa kamu dikecewain. Kamu ditinggalin sama orang yang paling kamu sayang. Tapi kamu jangan berubah jadi orang jahat. Kamu itu baik. Kalaupun ada orang yang jahatin kamu, mungkin itu adalah ujian bagi orang yang baik kayak kamu. Bener banget. Aku setuju banget dengan kata-kata itu. Kenapa? Jadi sebagai manusia kita bisa memilih untuk menjadi orang baik atau menjadi orang yang jahat. Dan aku di kehidupan aku yang 20 tahun ini tuh sudah menemukan berbagai macam karakter orang. Ada yang baik, literally kayak baik banget. Ada yang jahat, yang benar-benar dia jahat, kayak spontan aja, dia jahat gak mikirin orang lain gitu. Terus ada juga orang yang banyak muka. Jadi kayak di depan aku baik, tapi di belakang aku tuh parah banget gitu ngomonginnya. Ya, dan itu wajar, karakter setiap orang berbeda-beda. Dan balik lagi ke sikap kita yang harus menerima dan fokus aja sama diri sendiri gitu. Jadi tuh kayak kita tuh jadi bisa mikir kayak ya udah sih, orang lain mau ngelakuin apa silahkan gitu. Tapi jangan juga untuk bersikap apatis juga gitu. Kita tetap harus peduli. Selagi kita bisa narik teman kita ke hal-hal yang lebih baik, ayo kita ajakin gitu. Cuma kalau emang itu sudah di luar kendali kita, ya udah biarin orang itu bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan gitu. Next, yang kedua, terima kasih kamu udah bisa sampai di titik ini. Terima kasih kamu udah berjuang sekeras ini. Kasih penghargaan buat diri kamu karena kamu udah berjuang dan bisa sampai di titik ini. Kamu hebat. Kamu pasti bisa untuk ngelakuin hal yang sulit ke depannya. Kamu hebat banget. Aku gak berhenti bilang kamu hebat. Ya, aku selalu bilang kayak gini ke diri aku sendiri sih. Kayak aku sering recalling ulang gitu. Kayak storytelling sebelum aku tuh udah ngelakuin apa aja sih, sampai mana aja sih, aku tuh udah sampai di titik mana sih, aku selalu ada di sini gitu. Terus pas aku mikir kayak gitu tuh, terus aku selalu kayak ternyata aku hebat ya gitu. Udah ngelewatin nangis-nangisnya, marah-marahnya, denialnya gitu. Terus tapi ternyata aku masih ada di sini gitu, masih utuh dengan Erinda yang ada di sini gitu. Kayak wow, ternyata aku hebat sekali gitu. Dan kayak apa ya, aku saranin buat kalian tuh selalu bersyukur sih. Jadinya tuh kayak kita tuh secara sadar itu selalu mensyukuri setiap sebelum tidur.
Kalau aku kayak gitu tipsnya. Jadi setiap sebelum tidur atau bangun tidur tuh kita tuh kayak ngerasain alhamdulillah kita masih dikasih nafas gitu. Karena itu sesuatu yang sangat luar biasa yang udah Tuhan kasih ke kita gitu. Terus sebelum tidur itu aku selalu kayak makasih ya Allah kita atas setelah kerja. Kayak aku kan kerja di dunia F&B dan itu bertemu dengan banyak orang di setiap harinya. Dan alhamdulillahnya aku tuh orang yang selalu energinya tuh tetap ada aja gitu setelah aku bertemu dengan ribuan orang gitu. Kayak misal tamu ke hari ini 2000 gitu, terus aku setelah ketemu itu semua itu udah selesai, aku tuh happy gitu. Jadi aku ngerasain kayak happy, kayak ya Allah alhamdulillah ternyata selesai juga, ternyata hari yang aku pikir berat itu udah terlewati gitu. Dan itu seru banget dan aku sangat bersyukur banget karena ya sesuai aja gitu sama kerjanya aku gitu. Buat kalian perempuan, para perempuan, jadi tetap harus bisa berdiri di kaki sendiri, jangan pernah bergantung sama siapapun itu gitu. Terus lanjut, ini yang ketiga, hari ini kamu udah ngelakuin yang terbaik. I'm so proud of you. Tolong jangan pernah merasa kalau kamu gak berguna atau yang lainnya. Ingat, kamu itu berharga. Bener banget. Jadi setiap orang itu berharga. Jadi jangan pernah punya pikiran-pikiran yang pendek. Kayak misalkan sekarang banyak banget kasus-kasus yang kayak bunuh diri gitu-gitu. Jadinya kayak miris aja sih ngelihatnya. Kayak mahasiswa ini terjun dari lantai ini, itu dulu sempat berturut-turut 2 kali dari UNES sama mana gitu. Itu juga miris banget kalau kita dengerin ceritanya teman-teman, bahwa kita tuh harus aware banget sama kesehatan mental di sekarang ini. Karena menurutku kesehatan mental lebih berbahaya daripada kesehatan fisik. Cuma ya emang sama-sama bahayanya sih. Cuma kalau menurutku merusak pikiran aja gitu kalau sampai ke kesehatan mental gitu. Jadi teman-teman harus sadar, harus harus punya satu teman yang dia bisa ada buat kalian. Jadi tetap punya pegangan juga untuk hidup di dunia ini gitu. Jangan sampai apapun itu dipendem terus, kayak dapat kayak gini dipendam, cerita kayak gini dipendam gitu. Jadi makanya buat teman-teman, aku tahu circle semakin dewasa semakin mengecil, tapi tetap harus punya pegangan gitu. Even pun itu keluarga gitu. And then apalagi ya, satu kali lagi kali ya. Yang terakhir ini, sekarang dan seterusnya mulailah belajar menerima dengan lapang hati apapun takdir yang terjadi. Menurutku di dunia ini itu nggak ada yang kebetulan. Jadi semua emang udah ada dalangnya, sudah diatur sama Tuhan. Kita bakal berjalan kemana, menuju ke siapa, kenal dengan siapa. Jadi ya udah jalannya Tuhan aja gak sih kita ada sampai di titik ini. Dan belajar menerima aja kalau Tuhan itu udah kasih jalan yang terbaik buat kita. Dan kita dikasih akal pikiran untuk bisa milih. Hidup itu pilihan. Dan ingat bahwa kamu bisa menjadi 2 kemungkinan, orang baik atau orang buruk. Jadi kalian bisa milih itu. Dan mungkin pesanku buat teman-teman semuanya, jangan bosan jadi orang baik. Walaupun kalian nerima sejahat apapun itu, kita bisa ngelihat contoh-contoh nabi atau orang-orang yang udah ada lebih dulu daripada kita. Karma is real guys. Jadi hati-hati dalam berbicara, berperilaku tentang apapun itu gitu. Jadi itu aja video sudut pandang kali ini, episode ke-19 ya kalau nggak salah. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa follow Instagram aku di @itserindamd. Aku tulis di sini.
Untuk bisnis aku di Kanara Kreatif, jangan lupa dicek juga Instagramnya. Nanti bakal update katalog-katalog terbarunya. Oke, see you in my next video.